Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan judul materi kita pada pagi hari ini, kalian akan belajar tentang memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan moral dari teks lisan maupun tulis. Nah, indikator pencapaian kita adalah menjelaskan struktur teks wayang topeng dalang. Anak-anak, sebelum kita bahas lebih jauh tentang struktur dari teks wayang, kita pahami dulu, wayang itu apa sih sebetulnya? Wayang itu asalnya saka tembung ayang-ayang atau bayangan. Amarga ing pagelaran pamiyarsa ndeleng wong saka mburine kelir, mulane mung katon ayang-ayange wae. Jadi yang terlihat oleh pemirsa itu bukan wayang aslinya, tapi bayangan, karena memang dalang atau yang memainkan wayang itu bermain dari balik panggung, seperti itu ya. Kemudian wayang ditegesi minangka bayangan, duweni filsafah yang bayangan kuwi cerminan saka sifat lan watake menungso. Wah, gimana ya maksudnya itu? Jadi yang dimaksud adalah bayangan itu seperti ketika kita berjalan. Bayangan itu bentuknya bagaimana? Persis seperti bentuk badan kita. Maka dari itu, wayang itu filosofi atau filsafahnya adalah seperti cerminan dari diri kita. Dalam cerita wayang sendiri banyak menceritakan tentang pembelajaran hidup manusia di masa hidupnya. Nah, mudah kan memahami apa sih yang dimaksud dengan wayang? Ya, wayang itu berasal dari kata ayang-ayang atau bayangan. Berikutnya adalah jenis-jenis wayang, ada 10. Yang pertama ada wayang purwo, kemudian wayang golek, wayang perucil, wayang beber, wayang gedok, wayang suluh, wayang titi, wayang matio, wayang wahyu, dan wayang wong. Wayang wong ini yang paling banyak kita saksikan di YouTube. Biasanya ada percil, ada supali gitu ya. Dan wayang-wayang ini semua punya fungsi, kemudian punya ciri khas masing-masing yang nantinya Budela harap kalian bisa mempelajari ini dengan baik. Setelah jenis, hayuk kita belajar tentang struktur teks cerita wayang. Nah, ini adalah inti pembelajaran kita pagi ini. Struktur teks cerita wayang itu ada 4, ada jejer, pambuka, pasulayan, pangudare perkara, yang keempat adalah koda atau amanat. Kita akan bahas satu-satu ya supaya kalian bisa lebih jelas lagi. Jejer utawi pambuka yaiku perangan cerita kang nepungake atau mengenalkan para paraga ing cerita kasebut. Watak wantune utawi karakter, latar papan lan wektu dumadine cerita. Lan minangka wiwitane mlebu ing sajroning cerita. Mohon maaf ya, Budela ada salah ketik, itu papan lan wektu, bukan klan, oke? Dan ketika nanti kalian membaca, mengidentifikasi atau menulis bahkan, kalian harus paham bahwa jejer atau pembuka itu terletak pada bagian awal dari sebuah cerita. Karena di sana dia mengenalkan tokoh-tokohnya, mengenalkan watak tokohnya, kemudian menjelaskan apa sih yang terjadi dan di mana tempat kejadiannya. Itu dijelaskan secara singkat di bagian awal cerita. Kita lanjut ya. Struktur wayang yang kedua itu adalah pasulayan. Pasulayan ini bahasa Indonesianya adalah permasalahan atau konflik, yaiku perangan cerita kang ngandharake paraga utama ing cerita lagi ngalami perkara kang ruwet. Pasulayan salah siji perangan sing kudu ana ing sajroning cerita. Jadi yang namanya cerita itu ya harus ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya, nggak seru. Apa yang mau diceritakan? Begitu ya. Jadi konflik ini biasanya mulai muncul setelah bagian pembuka atau pengenalan tokoh. Begitu ya. Yang ketiga ada pangudare perkara atau penyelesaian masalah, peleraian masalah, yaitu bagian cerita kang isine winangka pemecahing masalah utawi peleraian. Jelas ya di sini, berarti setelah ada konflik masuk pada bagian penyelesaian masalah.
Nah, anak-anak, sebetulnya ada banyak sekali versi tentang struktur teks cerita wayang ini. Cuman di pembelajaran kita, Bu Dela hanya memberikan 3. Namun jika kalian menemukan ada kata koda, apa sih Bu koda itu? Koda itu adalah amanat atau pesan di akhir teks wayang. Biasanya itu adalah pesan, ada pesan-pesan tentang kehidupan, tentang cara menyikapi permasalahan, tentang cara bersikap kepada orang lain. Jadi sebetulnya ada 4. Yang terakhir adalah koda, jadi kalian jangan lupa bahwa koda itu adalah amanat dari sebuah cerita dan kejadian. Nah, anak-anak, sampai penjelasan ini kalian sudah paham atau belum? Bu Dela harap kalian bisa jauh lebih memahami apa yang sudah Bu Dela sampaikan. Jika kalian masih belum merasa jelas, kalian bisa memutar-mutar ulang video ini. Atau mungkin kalian bisa mencari referensi lain di luar sana. Karena belajar itu tidak hanya tentang satu sumber, tapi kalian bisa menambahkan banyak sekali sumber belajar kalian selama pembelajaran di rumah. Dan jika kalian masih belum paham juga, coba tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ya. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Bu Dela dan akan Bu Dela kirimkan kepada kalian. Setelah menyimak materi ini, Bu Dela ingin menilai sejauh mana kalian memahami struktur teks cerita wayang. Jadi, kalian bisa langsung membuka classroom kalian, melanjutkan apa saja yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan.